Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok 11, Statistika Matematika 2. Di sini kelompok kami akan membahas terkait penyelesaian uji normal dan uji binomial pada penerapan soal. Jadi untuk yang pertamanya, sebelumnya di kelompok kami ada Erli Widiatama, NIM akhir 008, dan Kanada Mewar, NIM akhir 055, dan Angga Kusuma, NIM akhir 076. Itu metode pembahasan soalnya. Nanti di uji normal ada soal 1 dan soal 2, dan di uji binomial ada soal 3. Yang pertama, soal dan penyelesaian dari uji normal. Soal yang pertama. Jadi soal yang pertama akan saya jelaskan. Diketahui X1, X2 hingga X16 merupakan sampel random dari distribusi normal, di mana Xi merupakan normal dengan mu dan variansinya 1. Lalu ingin menguji H0 mu sama dengan 20 dengan alfa 5% berdasarkan dengan rata-rata sampel sebar. Lalu untuk yang A, tentukan daerah kritis dari A minus tak hingga kurang dari X bar kurang dari sama dengan A, dan B kurang dari sama dengan X bar kurang dari tak hingga. Untuk yang B, carilah probabilitas dari kesalahan tipe 2 atau beta T2 untuk setiap daerah kritis di poin A dengan hipotesis alternatif H1 mu sama dengan 21. Bagaimana daerah kritis yang tidak memenuhi untuk hipotesis alternatif tersebut. Dan yang C, carilah probabilitas dari kesalahan tipe 2 beta sama dengan T2 untuk daerah kritis A gabungan B jika nilai mutlak mu kurang minus 20 sama dengan 1. Baik, untuk yang pertama, penyelesaian dari 1A. Untuk mencari daerah kritis dapat menggunakan rumus C sama dengan mu0 plus Z1 min alpha dikali sigma per akar N. Untuk yang pertama, kita mencari daerah kritis yang A. Untuk mencari daerah kritis yang berada di sebelah kiri atau di sisi kiri, maka menggunakan rumus C sama dengan mu0 plus minus Z1 min alpha dikali sigma per akar N. Oke, kita masukkan untuk mu0-nya tadi 20 plus minus Z1 min alpha, alfanya 0,05 dikali 1 per akar N, di mana tadi N-nya adalah 16. Lalu kita peroleh 20 minus 1,645 dikali 1 per 4, di mana 1,645 ini kita peroleh dari tabel distribusi normal, seperti ada yang keterangannya ada di PPT ini. Lalu 20 dikurangi 0,41125 sama dengan 19,58875, karena kita bulatkan menjadi 19,589. Lalu untuk yang daerah kritis yang B, di mana itu untuk mencari daerah kritis yang berada di sebelah kanan atau di kanan, itu menggunakan rumus C sama dengan mu0 plus Z1 min alpha dikali sigma per akar N, di mana kita bisa memasukkan untuk nilai-nilainya. mu0-nya tadi 20 plus Z1 min 0,05, alfanya 0,05 dikali 1 per akar 16, di mana N-nya tadi 16. Kita peroleh 20 ditambah 1,645 dikali 1 per 4, lalu sama dengan 20 ditambah 0,41125, sehingga nilainya 20,41125, di mana kita bisa bulatkan menjadi 20,411. Jadi daerah kritis untuk daerah A itu minus tak hingga kurang dari X bar kurang dari sama dengan 19,589, dan di daerah B daerah kritisnya 20,411 kurang dari sama dengan X bar kurang dari tak hingga. Selanjutnya untuk soal 1 poin B, untuk mendapatkan probabilitas dari kesalahan tipe 2 atau beta untuk hipotesis alternatif mu1 dapat menggunakan rumus, di mana tadi mu1-nya adalah 21.
Jadi kita bisa menggunakan rumus PT2 itu adalah P X bar dikurangi mu 0 per sigma per AKN kurang dari sama dengan Z1 min alpha, di mana mu sama dengan mu 1. Lalu sama dengan P X bar min mu 1 per sigma per akar N kurang dari sama dengan Z1 min alpha ditambah mu 0 minus mu 1 per sigma per akar N. Mu sama dengan mu 1. Sehingga bisa kita dapatkan P T2 sama dengan si Z1 min alpha plus mu 0 dikurang mu 1 per sigma per akar N. Baik, lalu kita masuk untuk di soalnya, di mana based on-nya atau berdasarkan daerah kritis di poin A tadi, kita ketahui bahwa A minus hingga kurang dari X bar kurang dari sama dengan 19,589. Maka kita masukkan ke rumusnya. Si min Z1 min alpha plus mu 0 min mu 1 per sigma per akar N. Si minus Z1 min alpha, alfanya 0,05 plus 20 dikurangi 21, kita masukkan mu 0-nya 20 dan mu 1-nya 21 per sigmanya 1 per AKN 16. Untuk ini min Z1 min alpha ini kita peroleh dari tabel. Sehingga si minus 1,645 ditambah minus 4. Ini hasil dari operasi ini. Lalu si min 5,64 itu bisa sama dengan 1 dikurangi si minus 5,64. Jadi nilainya mendekati 1 nantinya. Ini kenapa 1 dikurangi, dikarenakan ini kita mencari daerah yang lebih dari, sehingga kita bisa menggunakan 1 dikurangi hasilnya ini. Kemudian kita masuk ke daerah kritis B, di mana daerah kritisnya 20,411 kurang dari sama dengan X bar kurang dari hingga. Untuk rumusnya, si Z1 min alpha plus mu 0 dikurang mu 1 per sigma per akar N. Lalu si Z1 kita masukkan alfanya 0,05 plus kita masukkan mu 0-nya 20 di sini dikurangi 21 1 per akar N, 1 per akar 16. Lalu si 1,645 plus minus 4. Ini kita peroleh dari tabel untuk Z1 min alfanya itu. Lalu kita peroleh hasilnya si min 2,36. Lalu ini kita juga melihat dari tabel distribusi normal untuk nilainya yaitu 0,01. Jadi probabilitas tingkat kesalahan tipe 2 beta atau T2 untuk hipotesis alternatif mu 1 yang tidak memenuhi daerah kritis dari A adalah 1 dan di daerah kritis dari B adalah 0,01. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan soal dari kelompok kami. Di sini saya akan membahas mengenai soal nomor 1C, di mana soalnya yaitu carilah probabilitas dari kesalahan tipe 2, beta sama dengan PT2 untuk daerah kritis A gabungan B, jika harga mutlak mu min 20 sama dengan 1. Jadi yang pertama-tama fokusan kita ke harga mutlak mu min 20 sama dengan 1. Jadi untuk harga mutlak mu min 20 sama dengan 1, itu dapat terbagi menjadi 2, yaitu mu min 20 sama dengan 1, di mana hasilnya nanti 21, dan minus mu min 20 sama dengan 1, yaitu hasilnya nanti 19. Jadi kita dapatkan untuk mu, yaitu mu sama dengan 19 dan mu sama dengan 21. Dikarenakan jika nilai tersebut dimasukkan, hasilnya akan sama dengan 1. Lalu pertama-tama kita membahas ke probabilitas tolak H0 di mana A gabungan B untuk mu sama dengan 19 terlebih dahulu. Yaitu probabilitasnya untuk tolak H0 dengan syarat mu sama dengan 19 yaitu probabilitas X bar anggota himpunan A dengan syarat mu sama dengan 19 ditambah probabilitas X bar anggota himpunan B dengan syarat mu sama dengan 19.
Untuk hasilnya ini kita sudah hitung pada poin A, yaitu ketemu probabilitas X bar kurang dari sama dengan 19,589 dengan syarat mu sama dengan 19 ditambah probabilitas X bar lebih dari sama dengan 20,411 dengan syarat mu sama dengan 19. Lalu kita menggunakan rumus probabilitas Z kurang dari sama dengan X bar A min mu 0 per sigma per akar N ditambah probabilitas Z lebih dari sama dengan X bar B dikurangi mu 0 per sigma dibagi akar N. Seperti yang terlihat di sini, kita masukkan mu 0-nya tadi 19, sigmanya tadi 1, dan N-nya tadi 16, karena akar N maka akar 16. Hasilnya nanti akan ketemu si 2,36 ditambah si negatif 5,64. Nah, hasilnya ini kita dapatkan dari tabel Z, di mana si 2,36 itu ketemu 0,9909 dan si negatif 5,64 itu ketemu 0. Jadi untuk hasilnya ketemu 0,9909. Lalu untuk probabilitas, lalu dapat kita simpulkan untuk probabilitas tingkat kesalahan tipe 2 untuk mu sama dengan 19 adalah 1 dikurang 0,9909, yaitu hasilnya 0,0091 atau sama dengan 91%. Berikutnya kita membahas ke probabilitas tolakan 0 di mana A gabungan B untuk mu sama dengan 21. Dan untuk caranya sendiri sama dengan tadi, hanya berbeda pada mu. Jadi untuk step awalnya sama, lalu ke sama dengan keempat, di mana mu 0-nya kita ganti ke 21. Nah, nanti hasilnya di sini untuk probabilitas Z kurang dari sama dengan X bar A dikurangi mu 0 per sigma akar dibagi akar N. Di sini ketemu si negatif 5,64, dan untuk probabilitas Z lebih dari sama dengan 20,411 dikurangi 21 per 1 per akar 16, di mana itu X bar B dikurangi mu 0 per sigma per akar N. Di situ ketemu hasilnya si 2,36. Jadi untuk si negatif 5,64 tadi ketemu 0, dan untuk si 2,36 ketemu 0,9909, dan keduanya ini ditambah menghasilkan 0,9909. Jadi untuk probabilitas tingkat kesalahan tipe 2 untuk mu sama dengan 21 adalah 1 dikurangi 0,9909 atau sama dengan 0,0091, yaitu 91%. Maka dapat disimpulkan bahwa probabilitas untuk tingkat kesalahan tipe 2 baik untuk mu sama dengan 19 maupun mu sama dengan 21 yaitu sama sebesar 91%. Lalu selanjutnya untuk soal kedua, dengan soalnya sebagai berikut. Diketahui sebuah sampel random yang berukuran 20 mengikuti distribusi normal XI berdistribusi normal N mu, sigma kuadrat, dan dianggap bahwa nilai X bar yaitu 11 dan nilai S kuadrat yaitu 16. Untuk poin A, anggap jika diketahui sigma kuadrat sama dengan 4 dan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,01 dengan hipotesis sebagai berikut. H0 mu lebih dari sama dengan 12, dan untuk HA mu kurang dari 12. Untuk poin B, bagaimana nilai beta kesalahan tipe 2 jika diketahui nilai dari mu sama dengan 10,5.
Dan untuk poin C, berapakah nilai sampel yang diperlukan agar nilai dari fungsi kuasa 0,90 dengan nilai alternatif mu sama dengan 10,5. Soal berikut kami peroleh dari buku karya Lee Bain yang berjudul Introduction to Probability and Mathematical Statistics, Exercise Chapter 12, Number 3. Langsung saja kita ke penyelesaian. Untuk poin A tadi, untuk menghitung nilai Z dimisalkan dengan nilai Z0, yaitu rumusnya X bar min mu 0 per sigma dibagi akar N. Di sini diketahui untuk X bar-nya tadi 11, mu 0-nya tadi 12, sigma kuadrat 4, maka sigmanya akar 4 yaitu 2, N-nya 20. Hipotesisnya H0 mu lebih dari sama dengan 12 dan HA atau hipotesis alternatif mu kurang dari 12. Dari hipotesis alternatif ditolak jika daerah kritis berada di sebelah kiri atau left tail dari distribusi. Daerah kritis untuk tingkat signifikansi alfa sama dengan 1% atau 0,01. Di sini dapat kita hitung untuk Z0-nya. Z0 tadi kita masukkan rumus X bar min mu 0 per sigma per akar N. Tinggal masukkan dengan poin-poin yang telah diketahui dan nanti hasilnya minus 2,236. Nah, karena berada di sebelah kiri, maka menjadi negatif, yaitu negatif Z1 minus alfa. Karena tadi alfanya 0,01, maka 1 min alfa 0,01. Jadi kita mencari di tabel Z, negatif Z 0,99. Nah, setelah kalian melihat tabel Z, nanti akan kita lihat bahwa hasilnya negatif 2,326. Nah, jadi daerah kritis Z0 kurang dari negatif 2,326, maka H0 harus ditolak. Keputusannya, maka karena nilai Z0 atau Z hitung yang telah kita hitung hasilnya negatif 2,236 lebih dari daerah kritis atau negatif 2,326, maka H0 diterima. Kesimpulannya, H0 diterima, maka mu lebih dari sama dengan 12. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2 yang B dan C. Untuk yang B, kita diminta untuk mencari probabilitas kesalahan tipe kedua dengan diketahui yaitu nilai mu sampai dengan 10,5. Nah, yang pertama kita harus mencari apa sih probabilitas dari kesalahan tipe kedua. Nah, dapat dihitung dengan cara fungsi kuasa. Seperti yang ini yaitu nilai pi theta 1 sama dengan 1 min p t2, namanya 1 min beta. Nah, kita yang dicari adalah nilai beta. Kita akan mencari nilai beta, mana kita pindah ruaskan menjadi beta sama dengan 1 min pi theta 1. Nah, nilai dari theta 1 sendiri akan diubah menjadi nilai yang sudah diketahui dari soal, yaitu nilai mu sama dengan 10,5. Maka nilai pi theta 1 menjadi pi mu. Nah, mana nilai dari pi mu dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu pi mu sama dengan C min Z1 min alpha plus mu 0 min mu per sigma per akar N. Nah, selanjutnya kita diketahui dari soal yaitu nilai mu 0 sama dengan 12, nilai mu sama dengan 10,5 yang diketahui di soal B, nilai sigma kuadrat sama dengan 4, sigmanya sendiri sama dengan 2, dan total sampel sebanyak N sama dengan 20, dan nilai alpha sama dengan 0,01. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai min Z1 min alpha. Nah, 1 min alpha sendiri adalah 1 dikurangi 0,01, yaitu 0,99. Maka min Z,09 di tabel kita peroleh nilai sebesar min 2,326. Nah, karena kita sudah mendapatkan semua komponen variabel yang diperlukan untuk mengisi persamaan nilai pi mu, maka kita akan masukkan ke rumus tersebut. Nah, pi mu sama dengan C 2,326 plus 12 min 10,5, nilai mu 0 min mu per sigma per akar N. Sigmanya 2, akar N-nya adalah
N20 akar N akar 20. Setelah dihitung kita peroleh nilai P mu sebesar C 1,028. Tapi ini masih belum selesai, kita harus mengubah nilai C 1,028 tersebut menjadi angka yang asli. Nah, setelah diperoleh dari tabel, nilai C 1,028 yaitu 0,848. Nah, setelah dapatkan nilai dari P mu yaitu 0,48, kita kembalikan pada rumus yang di atas ini, yaitu beta sama dengan 1 min P theta 1, karena tadi jadi P mu, maka jadi beta sama dengan 1 min P mu. Nah, beta sama dengan 1 min P 10,5, yaitu yang tadi kita hitung nilai 0,848, maka nilai beta sama dengan 1 min 0,848, beta sama dengan 0,152. Atau kita bulatkan menjadi 0,15. Nah, jadi nilai dari beta, kesalahan tipe kedua, dengan mu yang kita ketahui nilai 10,5 adalah 0,15. Baik, untuk yang C. Nah, soal C ini sebenarnya unik, kebalikan dari soal B yang sebelumnya, di mana soal 2B kita diminta untuk mencari beta, ya, fungsi kuasa beta. Sedangkan di sini C, fungsi kuasa beta, bisa diketahui yaitu senilai 0,9. Nah, yang kita diminta untuk mencari berapa banyak sampel sih yang kita perlukan untuk mendapatkan nilai fungsi kuasa atau beta senilai 0,9. Nah, untuk mencarikan itu kita menggunakan rumus yaitu mencari N. Di sini N sama dengan Z1 min alpha plus Z1 min beta dikuadratkan kali sigma kuadrat per mu 0 min mu dikuadratkan. Nah, kita ketahui itu mu 0 12, mu-nya 10,5 sama seperti soal. Sigma kuadrat sama dengan 4, alpanya 0,01, Z1 min alpha ya sama dengan Z,0,99 2,326. Nah, yang di B tadi ada nilai negatif, sedangkan di C ini tidak pakai negatif, maka negatifnya dihilangkan menjadi 2,326. Nah, nilai beta sama dengan 0,9, yaitu nilai fungsi kuasa yang ditanya yang diketahui di soal, yaitu 0,9. Nah, untuk Z1 min beta berarti 1 min 0,9 yaitu 0,1, maka Z 0,1 dalam tabel diperoleh nilai positif 1,282. Selanjutnya kita sudah mendapatkan semua variabel yang kita dapatkan untuk kita masukkan ke rumus N untuk mencari N, sama dengan Z1 min alpha plus Z1 min beta kuadrat kali sigma kuadrat per mu 0 min mu kuadrat. Nah, Z1 min alpha dan Z1 min beta tadi sudah kita ketahui dari tabel 2,326 ditambah 1,282. Ya, jumlahkan terlebih dahulu baru kita kuadratkan. Kita kalikan dari nilai sigma kuadrat yaitu 4. Lalu kita bagi dari penghitungan 12 min 10,5 yang dikuadratkan. Nah, setelah dihitung kita peroleh nilai yaitu N sama dengan 23,143. Kita bulatkan ke atas menjadi nilai 24. Kenapa kita bulatkan ke atas? Karena nilai jika kita menggunakan nilai 23, maka kemungkinan besar nilai sampel sebanyak 23 tidak memenuhi pernyataan bahwa nilai kuasa itu nilai fungsi kuasa beta 0,9. Bisa jadi kurang. Maka untuk amannya kita bulatkan ke atas menjadi 34, yaitu sampel minimal. Sampel yang kita cari itu 24, agar ketika nilai 24 tersebut dimasukkan ke fungsi kuasa, maka hasil dari beta sama dengan 0,9. Nah, kesimpulannya jadi setidaknya harus ada sampel N sebanyak 24 sampel untuk mendapatkan nilai fungsi kuasa sebesar 0,9. Berikutnya yaitu soal dan solusi pada uji binomial. Soal ketiga, pertanyaannya, suatu survei menunjukkan bahwa hanya 70% dari mahasiswa yang disurvei tidak menyetujui pencalonan Ogah sebagai presiden mahasiswa. Bila kemudian diambil secara acak 12 mahasiswa dengan taraf nyata 5%, tentukan apakah peluang banyaknya yang tidak setuju Ogah menjadi presiden mahasiswa. A. Tidak kurang dari 8 orang dan B. Semuanya setuju. Soal ini kami mengambil dari soal binomial di internet, kemudian kami modifikasi. Untuk penyelesaiannya, pada poin A, peluang tidak kurang dari 8 orang yang tidak setuju. Poin-poin yang telah diketahui, N sama dengan 12, P sama dengan 0,7, V sama dengan 1 min P, jadi 1,5
dikurangi 0,7 yaitu 0,3. Dengan hipotesis H0 X sama dengan 8 dan H1 X lebih dari sama dengan 8. Karena tidak kurang dari 8 orang ini, bisa kita simpulkan yaitu lebih dari sama dengan 8. Untuk tingkat signifikansinya, yaitu alfa sama dengan 5% atau 0,05, dengan daerah kritis tolak H0 jika probabilitas XN kurang dari alfa. Untuk uji statistiknya, kita menggunakan uji binomial dengan rumus sebagai berikut, bisa kita lihat di kotak dengan tepian biru ini. Untuk peluang tidak kurang dari 8 orang, di sini artinya lebih dari sama dengan 8 orang. Sehingga kita hitung satu persatu, mulai dari PX sama dengan 8, PX sama dengan 9, sampai PX sama dengan 12. Karena N totalnya tadi 12, dan tidak kurang dari 8 tadi lebih dari sama dengan 8. Jadi kita hitung dari X sama dengan 8 sampai X sama dengan 12. Dengan hasil perhitungan sebagai berikut, untuk PX sama dengan 8 kita dapatkan hasilnya 0,231, untuk PX sama dengan 9 0,239, untuk PX sama dengan 10 0,167, untuk PX sama dengan 11 0,071, dan untuk PX sama dengan 12 hasilnya 0,013. Nah, maka probabilitas X lebih dari sama dengan 8, yaitu sigma atau jumlahan dari PX sama dengan 8 ditambah PX sama dengan 9 sampai PX sama dengan 12. Kita masukkan tadi hasilnya 0,231 ditambah 0,239 ditambah 0,167 ditambah 0,071 ditambah 0,013 sama dengan 0,721. Untuk keputusannya, karena nilai probabilitas X lebih dari sama dengan 8 yaitu 0,721 lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya H0 diterima, maka X sama dengan 8. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan teman saya sekarang, yaitu soal yang ke B ya. Bagaimana jika semuanya setuju? Nah, semuanya setuju nih kalau Ogah bakal jadi presiden mahasiswa. Dengan alfanya sama 5% dan N mahasiswa tetap 12 dan P-nya 70% atau 0,7. Baik, untuk penyelesaiannya, bagaimana jika peluangnya setuju? Diketahui N sama dengan 12, P sama dengan 0,7, Q sama dengan 1, min P sama dengan 1, min 0,7 yaitu 0,3, dengan hipotesis yaitu H0, X sama dengan 0, dan H1, hipotesis alternatif, H1X tidak sama dengan 0. Nah, untuk tingkat signifikansinya kita tetap ya dengan alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Dimana daerah kritisnya kita menolak H0 jika PXN kurang dari alfa. Nah, untuk uji statistiknya uji binomial, PX sama dengan X sama dengan B, X, N, P sama dengan N kombinasi X, P pangkat X kali Q pangkat N min X. Karena peluangnya sama setuju, nih maka X-nya sama dengan 0, karena X itu jumlah mahasiswa yang tidak setuju jika Ogah bakal jadi presiden. Maka karena semuanya setuju, otomatis X-nya sama dengan 0, tidak ada yang tidak setuju. Nah, kita masukkan ke perhitungan, berarti N-nya 12, X-nya 0, berarti 12 kombinasi 0 itu hasilnya 1. Lalu untuk P pangkat X, P-nya 0,7, X-nya sama 0, berarti 0,7 pangkat 0 itu sudah 1. Nah, yang kita hitung terisa yang Q pangkat N min X, Q-nya 0,3, mana N min X 12, kalau dikurangi 0 hasilnya juga tetap 12, maka yang kita hitung terisa 0,3 dipangkatkan 12, mendapatkan hasil yang sangat kecil, yaitu 0,000005314. Baik, untuk keputusannya, karena nilai PX sama dengan 0, sama dengan 0,000005314, kurang dari alfa nilai 0,05, sangat kurang sekali, maka kita menolak H0. Karena kesimpulannya, karena H0 ditolak, otomatis kita akan menerima H1, di mana hipotesis H1 sendiri berbunyi H1, X tidak sama dengan 0. Baik.